Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pernah mengunggah video di YouTube ini dengan judul Eskatologi Kristen. Ada 4 kali. Yang pertama, sesi keadaan orang mati. Yang kedua, kapan Tuhan Yesus datang. Dan yang ketiga, kerajaan 1000 tahun. Yang keempat, pengadilan akhir atau kebangkitan total. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin sharing utamanya kepada atau terhadap Bapak Dr. Bambang Nursena. Saya sangat salut sekali pada beliau mengenai ungkapan-ungkapannya yang meliputi semua aspek kehidupan, utamanya hal religius, sejarah, dan sumber-sumber tulisan atau ayat yang ada di dunia ini, terutama yang dari Timur Tengah, yang merupakan sumber dari agama besar yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia pada umumnya. Saya sangat merasa diberkati melalui penjelasan beliau yang sangat mungkin bisa mempersatukan bangsa Indonesia dan bahkan dunia khususnya masalah agama bagi yang mau merespon dan memperhatikannya. Akan tetapi ketika saya mendengar tentang Yesus mempunyai saudara-saudara secara manusia atau secara biologis, ternyata beliau, Pak Bambang, tidak mengakui bahwa Maria setelah melahirkan Yesus resmi menjadi suami istri dengan Yusuf dan mempunyai 4 anak laki-laki dan beberapa perempuan. Ayat ini ditulis oleh 3 penulis, di antaranya Injil Matius, Markus, dan Lukas. Matius adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus, juga disebut Lewi, pemungut cukai. Markus dimungkinkan salah satu dari 70 orang atau murid utusan Yesus, termasuk Lukas, seorang tabib atau dokter, juga dimungkinkan termasuk satu dari 70 orang utusan Yesus. Lukas menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Saudara, saya akan awali dari Injil Matius 12 ayat yang ke-46 dan 47 yang demikian bunyinya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Dari dasar ini, maka saya beri judul, pada kesempatan ini saya beri judul, Saudara-saudara Yesus secara biologis. Saudara yang terkasih, lalu ayat pendukung berikutnya, yaitu dari Markus 3 ayat 31 dan 32 yang demikian. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau."
Dari dasar kedua ayat atau kedua penulis tersebut membuktikan bahwa secara biologis Yesus punya saudara. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ayat ini ditulis di Lukas 8 ayat 19 dan 20. Berikut ayat-ayat yang sangat rinci disebutkan nama-nama saudara-saudara Yesus, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Matius 13 ayat 54 sampai 57 yang demikian, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Lalu berikutnya Markus 6 ayat 1-4 yang demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Saudara, dari dasar ayat di atas, sangat jelas sekali bahwa Yesus punya saudara secara biologis. Dan itu dikatakan oleh tetangganya yang mengetahui keluarga Yesus sejak kecil. Bahkan nama-namanya, khususnya yang saudara laki. Ada beda sedikit. Yang satu Matius menyebut Yusuf, tapi Markus menyebut Yoses. Yang lainnya sama. Saya secara pribadi bisa maklum, hanya yang saudara perempuan tidak disebutkan memang namanya di sana, tapi dikatakan beberapa, berarti saudara perempuannya lebih dari satu. Saya bisa memahami, sebab Bapak Dr. Bambang Nursena itu aliran ortodok. Dan aliran ortodok itu bagian dari gereja Katolik. Dan bapak-bapak gerejanya, doktrinya menolak bahwa Yesus punya saudara secara biologis.
rupanya mencari ayat-ayat, bahkan satu kata dalam ayat itu untuk dasar memposisikan Maria sebagai ibu Tuhan, bahkan Bunda Allah. Itu menurut saya tidak adil dalam menyikapi ayat satu dengan yang lain, yang saya rasa tidak pada konteksnya. Satu contoh, sebagaimana yang tertulis di Lukas 1 ayat 43 dan 44, kata ibu Tuhanku itu diambil atau dicomot untuk memposisikan Maria sebagai ibu Tuhan. Mungkin yang dimaksud ibu Yesus secara manusia. Saya bisa memahami. Tetapi kata ibu Tuhanku dalam ayat ini, menurut saya itu adalah luapan hati Elizabeth ketika ketemu Maria, sehingga mengatakan ibu Tuhanku. Lalu yang kedua, sebagaimana tertulis dalam Matius 12 ayat 49 dan 50, demikian, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara, dari sekian ayat dan banyak kata di sini yang mempunyai makna berbeda, kenapa hanya diambil kata ibuku oleh orang Katolik atau saudara kita Katolik? Kata ini dicomot, diambil untuk memposisikan Maria sebagai ibu Tuhan, bahkan Bunda Allah. Lalu berikutnya yang ketiga, Markus 3 ayat 33 sampai 35. Demikian bunyinya. Jawab Yesus pada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ayat di atas, menurut saya, Yesus bermaksud menolak saudara dan keibuan secara rohani. Kalau secara biologis, monggo. Meskipun Yesus tidak melibatkan seorang laki-laki atau ayah secara biologis, sebab Yesus dikandung Maria dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf, kecuali saudara-saudaranya yang lain. Ayat di atas tersebut juga bermaksud semua orang yang melakukan kehendak Bapakku atau kehendak Allah, itulah saudaraku laki-laki atau saudara Yesus laki-laki dan perempuan, dan ibu Yesus. Ayat ini menurut saya maksudnya adalah semua orang yang melakukan kehendak Allah, itu berarti saudara laki, saudara perempuan, dan ibu Yesus. Itu menurut saya ayat itu. Lalu yang keempat, sebagaimana tertulis di Lukas 8 ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dari dasar ayat-ayat tersebut, saya kira artinya sama. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu adalah saudara laki-laki Yesus, saudara perempuan, dan ibu. Artinya semua orang. Saudara, dari dasar ayat itu juga memaksakan salah satu
ayat atau beberapa ayat yang diambil dari Wahyu 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudara, ayat ini menurut saya bukan dialamatkan kepada Maria, melainkan kepada orang Israel atau orang Yahudi yang di dalam Perjanjian Lama sering digambarkan sebagai seorang perempuan. Mereka sedang menanti-nantikan akan datangnya seorang anak yang akan membebaskan mereka dari segala penderitaan. Sesuai nubuat, terutama yang pertama di Kejadian 3 ayat 15, dikatakan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang akan mengalahkan iblis, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 20 ayat 10 yang menceritakan tentang iblis dan malaikatnya dilemparkan ke lautan api. Lalu ayat yang atau nubuatan yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel, bagaimana ayat ini sangat terkenal dari Ulangan 18 ayat 15 yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Berikut ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau, Musa. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Demikian pula nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya, terutama yang tertulis di pasal 9, pasal 11, dan pasal 53. Ayat-ayat atau nubuatan-nubuatan di atas merupakan janji setia Allah hendak membangkitkan Sang Juru Selamat yang akan membebaskan bangsa Israel dari kesakitan dan penderitaan. Sebagaimana dalam Wahyu itu digambarkan sebagai orang yang sedang mengandung. Jadi bukan ke Maria, melainkan kepada orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu. Lalu berikutnya dari Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Ayat ini merupakan cerita atau nubuat yang berbeda. Ditulis di sana seekor naga merah atau naga besar merah. Ini melambangkan malaikat yang memberontak. Bisa dibandingkan dengan Wahyu 12 ayat 7 sampai 10. Lalu ayat 4, ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Bandingkan dengan Yeskiel 28 ayat 19 sampai ayat 11 sampai 19. Meskipun di sana dialamatkan kepada Raja Tirus, tapi isinya mengenai kejatuhan sang kerubium atau malaikat kerubium yang memberontak. Saudara, kesimpulannya, di surga terjadi peperangan antara sang Mikael dan naga serta malaikatnya. Sepertiga bintang berarti sepertiga penduduk surga berhasil
diprovokasi sang kerubium tersebut. Lalu berikutnya Wahyu 12 ayat 8 dan 9, di sana ditulis, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ayat di atas menurut saya kejadiannya jauh sebelum bumi ditata atau dicipta, sebelum Adam dan Hawa ditempatkan di bumi. Bumi waktu itu yang ada dinosaurus, belum ada manusia. Lalu ketika Adam dicipta di bumi, malaikat terkutuk ini atau iblis atau setan memperdaya manusia, sebab menurut saya iblis menganggap manusia inilah nantinya akan menjadi saksi kejahatan iblis pada akhir zaman. Sebab sebetulnya iblis pada saat itu sudah mau dilemparkan ke neraka, namun secara hukum belum bisa, sebab belum ada saksi. Saksi malaikat yang masih setia kepada Allah belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan sebuah keputusan. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu salah satunya untuk menjadi saksi kejahatan iblis pada akhir zaman nanti. Bandingkan dengan Wahyu 20 ayat 10. Iblis dilempar ke lautan api belerang, itu setelah kejahatannya disaksikan oleh manusia. Lalu Wahyu 12 ayat 4b dan 5, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maksud saya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Memang sepintas di sini adalah Maria. Namun kalau dilihat ayat lainnya yang saya sampaikan di depan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Maria. Meskipun ada kata-kata melahirkan seorang anak laki-laki. Menurut buku tafsir Perjanjian Baru masa kini, perempuan di sini adalah mewakili bangsa Israel. Lalu Wahyu 12 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat ini mengarah kepada semua orang nanti menurut saya masuk di kerajaan 1000 tahun. Bandingkan dengan Wahyu 20 ayat yang ketiga yang demikian, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementeraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudara, di sana dikatakan bangsa-bangsa, itu berarti semua orang yang tidak ikut dikumpulkan atau diangkat ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti. Bandingkan Matius 24, 30, 31, 40, 41 atau 1 Tesalonika 4, 16, 17.
Jadi orang-orang yang tertinggal itu nantilah masuk masa kerajaan 1000 tahun atau masa 1000 tahun, di mana dia diberi kesempatan bertobat. Seperti pernah saya jelaskan dalam sesi lain, bahwa setelah iblis dilepas, terjadi kekacauan nanti menjelang akhir zaman. Saudara yang terkasih, ya silakan. Kalau orang Katolik menafsirkan Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu untuk memposisikan Maria sebagai ibu Tuhan, bahkan Bunda Allah. Saya belum pernah mendengarkan Bapak Dr. Bambang Nursena mengupas tentang ibu Tuhan, bahkan Bunda Allah. Saya mohon nanti mungkin di kesempatan lain Bapak Bambang bisa menjelaskan atau menguraikan apa sebabnya dikatakan ibu Tuhan. Kalau ibu Yesus mungkin, tetapi kalau ibu Tuhan bahkan Bunda Allah, saya kira ini perlu direnungkan kembali. Satu sisi Bapak Nur menggebu-gebu mencari sumber lain untuk pembenaran argumentasinya. Tetapi dalam Alkitab yang sudah jelas-jelas Yesus punya saudara secara biologis, itu ditolak, disanggah. Kalau itu dianggap sepupunya, ya, tentunya ada penjelasan dari keluarga siapa, dari Maria atau dari Yusuf, ya. Dan ayatnya ada tidak? Saya kira itu perlu penjelasan. Masuk ibunya siapa, dari saudara Maria atau Yusuf? Saya kira perlu penjelasan yang lebih konkret lagi. Selanjutnya, saudara yang terkasih, karena Maria masih terlalu muda ketika melahirkan Yesus, maka ketika Yesus berumur 12 tahun, sebagaimana tertulis dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52, nampaknya belum punya adik secara biologis. Tetapi setelah itu baru adik atau saudara-saudara Yesus dilahirkan. Kalau Yusuf sudah punya anak sebelum menikahi Maria, tentu anaknya Yusuf diajak ke bait Allah bersama Yesus. Tapi nyatanya tidak ada ayatnya atau tidak ada penjelasan ayat yang lain. Jadi menurut saya, memang di antara sekian banyak gadis atau perempuan di zamannya, Maria lah yang dipilih atau berkenan kepada Tuhan untuk menjadi sarana datangnya Sang Juru Selamat dunia. Tetapi setelah melahirkan Yesus kembali menjadi manusia biasa. Ini dibuktikan berapa kali Tuhan Yesus menolak keibuan Maria sebagai ibu Tuhan secara rohani. Saudara yang terkasih, di sini saya ingin menjelaskan bukti-bukti penolakan Yesus terhadap Maria sebagai ibu Tuhan. Yang pertama, dari Lukas 2 ayat 48 sampai 50, yang demikian, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat tersebut menurut saya merupakan penolakan kepada Maria. Jangan-jangan seolah Maria berhak penuh atas dia sebagai anak yang harus dikendalikan
secara manusia. Lalu yang kedua, yang berikut sebagaimana tertulis dalam Matius 12 ayat 49 sampai 50, Markus 3, 33, 35, Lukas 8 ayat 21. Di mana ayat tersebut juga merupakan penolakan terhadap Maria yang diposisikan sebagai ibu Tuhan atau Bunda Allah. Kalau ibu manusia Yesus, ya memang benar. Sebab Maria mengandung Yesus dan melahirkan dari rahimnya. Tetapi kalau ibu Tuhan, bahkan Bunda Allah, menurut saya itu tidak benar. Lalu yang ketiga, mengapa Yesus di atas kayu salib menyerahkan Maria kepada Rasul Yohanes? Yang pertama, saudara-saudara Yesus ketika itu tidak ada di situ. Jadi yang ada hanya Maria ibunya. Itu pun hanya Injil Yohanes yang menulis. Injil lainnya belum atau tidak. Yang kedua, Yohanes adalah sering atau bahkan ia mengatakan menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yang ketiga, Yesus sangat memahami bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya yang sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Lalu yang tertulis di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 demikian. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat tersebut menurut saya juga merupakan penolakan Yesus terhadap Maria. Jangan-jangan Maria lupa bahwa Yesus harus mengalami penderitaan itu dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Maka Yesus mengalihkan pemahamannya agar tidak lagi menganggap Yesus sebagai anaknya, lalu menyerahkan kepada Yohanes sebagai ibunya dan Yohanes sebagai anaknya, bukan terhadap Yesus yang sebenarnya Tuhan dan Allahnya yang patut disembah dan dipuji serta dimuliakan. Saya pernah adu argumentasi dengan saudara-saudara kita Katolik. Saya mengutip ayat-ayat tersebut yang bilang bahwa pada masa itu Injil Perjanjian Baru belum ada atau belum jadi. Yang ada baru bapak-bapak gereja atau rasul-rasul. Tetapi anehnya, kok sudah mencomot ayat-ayat atau kata dalam Perjanjian Baru, baik dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan bahkan dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 tadi. Saudara, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pencerahan, dan mohon maaf apabila ada yang merasa tersinggung. Tapi sama sekali saya tidak bermaksud itu, melainkan hanya sharing. Itu pemahaman saya. Bisa menerima, monggo. Kalau tidak, setiap orang bebas berpendapat atau berargumentasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.